dalam fakultas hukum, mungkin fakultas ilmu sosial dan politik, kenapa kalau begitu pelajar itu diajarkan kondisi yang ideal dalam kuliah? Orang-orang yang benar-benar serius kuliah jadinya saat mau kerja akan ditobrokkan dengan realita di mana mereka harus memilih apakah mereka harus dalam tanda kutip katanya eras-erasin mulai menjadi orang yang fleksibel atau tidak mengkhianati jerih payah selama dia kuliah. Jadi mana nih yang harus dipilihnya? Kalau tidak mengkhianati, dia tidak akan bisa masuk ke sistem yang notabene mereka harus jadi preman. Mungkin jadinya sekarang itulah yang menghasilkan gimana kita susah jadinya milih kepala daerah, kita susah jadinya milih wakil rakyat karena yang tidak serius belajar, yang mungkin kalau saya boleh sangat sombong, itu tidak tahu apa-apa, ya mereka tinggal jalan aja. Yang belajarnya serius, mereka akan berpikir, wah ini nggak sesuai sama kondisi ideal, mereka akan tertobrok. Kadang mereka akan dibilang sebagai orang yang terlalu idealis, padahal tidak. Mereka hanya berusaha mempertahankan integritas mereka saat mereka selesai menyelesaikan pendidikan tinggi. Nah, saya bingung nih, apakah kondisi itu yang paling baik? Jadi saya berusaha nih biar tidak lebar ya, berusaha memetakan kira-kira apa sih ketakutan saya yang saya dapat dari menyerap informasi di sini. Pertama mungkin bisa saya lihat berarti dari sistem demokrasi. Nah itu pertama. Habis itu kedua yang saya lihat mungkin dari yang Pak Rio Palguna bilang bahwa ada loh opsi koridor otonomi daerah, dan otonomi daerah itu bisa kita bisa kita adaptasikan sesuai dengan lingkungan di Bali. Habis itu nanti kalau udah ada otonomi daerah nih, pemetaan ketiga saya, kayak gimana sih bentuk otonomi yang kita mau? Kita lihat dari demokrasi dulu ya kalau boleh ya. Yang akan usahakan disingkat. Demokrasi sendiri kan nggak ada konsep pastinya ya. Bahkan kalau kita lihat di Korea Utara dan Korea Selatan, kita bisa tahu negara yang lebih demokratis yang mana. Tetapi ada negara yang kurang demokratis menurut kita, itu melabel dirinya sebagai negara yang demokrasi. Kayak Korea Utara bilangnya the Democratic Republic of Korea. Kalau yang Korea Selatan dia bilangnya Republic of Korea. Jadi kita nggak tahu kan, padahal presidennya dipilih sesuai dengan dinasti Kim kalau yang di utara. Yang di selatan baru pakai eleksi. Pokoknya yang nyebut demokratis biasanya tidak demokratis. Mungkin akan sangat susah ya kalau kita mau cari jawabannya sekarang. Makanya itu